ada rejeksi di sini. Maka yang kita pikirkan, kalau sudah ada rejeksi, mindset utama adalah sell, tetapi biarkan dia naik dulu sekuat-kuatnya. Itu cara masuknya. Sehingga kita betul-betul nanti terhindar dari floating panjang. Mindset utama sell karena didominasi oleh seller, tetapi di situ ada rejeksi. Ada rejeksi ini mengindikasikan ada buyer yang muncul, kekuatan buyer di sana, ada buy yang muncul di sana. Maka setelah mindset kita terbentuk, mindsetnya adalah sell, tetapi entry-nya, masuknya tunggu sampai dia naik sekuatnya, kemudian dia tidak kuat. Dari mana kita tahu bahwa dia sudah tidak kuat? Tentu dari waktu, yang kedua dari candle itu terbentuknya seperti apa. Walaupun belum penuh, belum ganti candle, minimal kita bisa mengawal dari waktunya. Kalau waktunya 30 menit dia naik terus, ya berarti kita tunda dulu sampai betul-betul menitnya mau dekat atau jelang ganti candle. Ketika 40 menit, 45 menit sudah mulai ada tolakan atau sudah dibatasi, misalkan sudah 45 menit, kekuatan buyer hanya di stop di area ini, misalkan berhenti di sini, kemudian dia turun, naik lagi, turun, dan intinya pokoknya di sini adalah batas yang maksimum. Batas maksimum dia tidak bisa naik lagi. Di area ini dia kembali, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tetapi sekali lagi di ujung ini batas maksimum dia naiknya. Banyak turunnya lagi, naik lagi, turun lagi. Seolah-olah dia mau naik tapi terbentur di sini. Kemudian turun lagi. Nah, itulah yang harus kita amati di sana. Kemudian waktunya, kalau waktunya sudah 50 menit ternyata dia ditolak ke bawah, ditolak ke bawah. Nah, ketika betul-betul sudah ditolak ke bawah 57-58 menit terbentuk ekor yang panjang seperti ini, artinya buyer tidak ada kemampuan untuk melawan di sana. Maka ini merekomendasikan atau memperkuat posisi sell yang sebelumnya tersimpan tadi, bodi yang panjang ini, kemudian diperkuat lagi oleh penolakan. Artinya dia mau mencoba naik, gagal. Ekor ini mengindikasikan bahwa pergerakannya gagal. Kemudian ketika 59 menit kecil begini, ditutup dengan mulai merah. Ini awalnya hijau di atas ini. Kemudian mulai ganti candle, mulai jelang-jelang ganti candle dia mulai turun, dan ternyata betul-betul dia sudah melewati titik bukaan, terbukti terbentuk warna merah. Artinya betul-betul penolakan sell luar biasa, buyer tidak mampu di sana, maka kita walaupun belum ganti candle bisa entry sell. Ya, karena 1 menit tidak mungkin kembali lagi utuh di atas penuh, tidak mungkin. Jarang yang begitu, kecuali jelang berita besar. Ya, selagi tidak ada berita besar di sana, maka jarang dia melompatnya langsung ekstrim, jarang. Ya, ini harus kita pahami dari sisi price action atau candlestick, kemudian waktunya. Jadi waktu ini juga menentukan. Kalau 4:30 menit ini naik tinggi, biasanya demam dulu. Karena yang dilihat adalah candlestick saja. Padahal waktunya masih 30 menit. Kemudian tidak diamati di sana sampai di mana pergerakannya. Ternyata sampai di situ dia tidak mampu lagi naik. Turun lagi, naik lagi, dan mentok di area itu. Kemudian waktunya kita lihat, oh masih jauh. 45 menit misalkan, oh masih jauh. 45 menit pun kalau berat ke atas sudah area sini mulai turun, mulai turun, mulai turun. Nah, untuk meyakinkan pastikan kita dekat waktunya dengan ganti candle seperti apa nanti bentuknya. Baru nanti ketika jelang ganti candle 1 menit atau kurang 2 menit kita bisa tentukan dia mau kemana. Ya, ketika sudah temu ini ya pasti tadi sell. Kenapa? Karena mindset utama kita tadi sell dari yang body ini. Tetapi sekali lagi tunggu, biarkan dia naik dulu sekuat-kuatnya sampai dia lemah. Ya, terbukti jadi ekor begini adalah lemah. Kemudian kita bisa entry sell di sana. Lah, sebelum warna hijau ini tentu diturun dulu. Dilihat, kita kalau ambil misalkan di sini saja sell,
ya kita dapatnya banyak sekali. Ya, kita tidak mungkin 600 sekian. Diingat, masuk dengan cepat, keluar dengan cepat. Target kita berapa di situ. Kalau di emas, kalau cuma 100, 200 lebih dari cepat sekali, gampang sekali. Apalagi di hari-hari terakhir ini memang fluktuasinya luar biasa. Ya, karena memang geopolitiknya masih panas, baik di Asia Pasifik, khususnya di Laut Cina Selatan, kemudian ketambahan lagi Turki dengan Yunani. Geopolitik begini sangat berpengaruh. Jangan dikira berita-berita menghiasi TV, menghiasi internet itu hanya sensasi, bukan. Itu bisa dijadikan bahan kita untuk membaca candlestick juga. Oke, berikutnya setelah terbentuk lagi, misalkan setelah terbentuk warna hijau begini, kita harus uji lagi, harus pikir lagi. Karena yang terbentuk sekarang warna hijau. Oke, ini terbentuk warna hijau. Kemudian di sana apa yang terjadi di sana? Pelajari di zoom kalau perlu. Di zoom dalam artian kita analisa secara detail. Kita lihat pertama dia turun dulu, ya sampai lumayan panjang. Ya, kalau kita lihat dari titik buka, ini turunnya luar biasa, 600 sekian. Berarti kekuatan sel yang tadi kuat dari atas ini masih mencoba untuk melanjutkan. Dia mencoba untuk melanjutkan turun lagi, tetapi sentimen masuk dengan kuat sekali, market buyer masuk dengan kuat sekali sampai ditolak. Ini artinya ditolak sampai akhirnya melewati titik bukaan. Di sini melewati titik bukaannya sehingga terus bergerak naik, berubah menjadi warna hijau. Kemudian mencoba untuk lanjut naik, lagi-lagi terbentur sampai di sini mentok, kemudian ditolak lagi ke bawah dan diakhiri dengan warna hijau. Apa yang terjadi begini? Tentu penolakan baik kuat sekali. Sel mencoba untuk kembali melawan tetapi gagal. Diingat, gagal karena ekornya panjang. Maka mindset kita adalah buy ganti. Karena masih ada kekuatan sel sampai di bawah, maka tunggu, biarkan dia turun sekuat-kuatnya dulu. Sekali lagi, biarkan dia turun sekuat-kuatnya dulu. Bagaimana kita bisa tahu dia turun sekuatnya? Sekali lagi, tunggu, biarkan dia turun sampai ditolak oleh buyer dan terbentuk ekor, kemudian terbentuk mulai bodi hijau yang mulai tebal. Jangan lupa di sini sebelum naik ini turun dulu. Ya, sekali lagi tunggu, biarkan dia kuat. Misalkan turun begini tidak masalah. Kita jangan masuk, tunggu sampai betul-betul dia ditolak oleh buyer dan kemudian berubah menjadi ekor, kemudian terbentuk bodi yang mulai tebal, bodi hijau yang mulai tebal. Jangan lupa juga perhatikan waktunya. Kalau waktunya masih 30 menit, maka tetap bisa berpotensi dua-duanya. Tetapi walaupun 30 menit, kalau sudah ada sampai turun ke bawah dan ditolak dan mulai tebal sampai diamati pergerakannya. Ya, turun ke bawah naik satu, turun ke bawah satu naik dua, turun ke bawah dua naiknya tiga. Dari mana kita bisa melihat? Dari volume candle yang terbentuk nanti. Kalau dia makin tebal hijaunya, maka yakin dia bakalan naik. Maka di tengah jalan pun kita bisa masuk, bisa entry di sana. Jangan menunggu harus selesai juga. Kita bisa entry di sini misalkan ya. Di area ini kita bisa entry buy. Target tentu tidak usah muluk-muluk. 100 sampai 200 sekali lagi. Tidak usah terlalu tinggi sudah. Nah, ini dapat banyak kok, 700 sekian. Walaupun potensinya masih naik, terserah itu urusan market ya. Sekali lagi target profit tergantung masing-masing. Kalau teman-teman terbiasa dengan agak banyak dan menunggu, misalkan sabar menunggu, ya silakan. Tidak apa-apa, bisa saja nanti. Yang penting ketika sudah profit dan dia mencoba untuk kembali turun, ya jangan sampai rugi kita baru close. Harus tetap waspada di sana. Kemudian setelah terbentuk atau tertutup dengan posisi yang tebal buy begini, apakah ini akan lanjut naik buy? Belum tentu. Apakah ini bukan salah satu sinyal outside bar? Ya memang sinyal outside bar, tetapi jangan lupa tren awal selnya kuat sekali. Sehingga kita harus bandingkan.
kita dua-duanya harus kita bandingkan kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan bodinya. Kita dari belah kiri, bodinya dari paling ujung ke paling ujung yang merah, kita ukur di sana. Ini adalah bodi dari yang merah, kita warna merah. Oke. Ya, inilah kekuatan bodi merah. Kemudian setelah terbentuk tadi hijau tebal ini, kita bisa ukur bodinya dari bodi hijau ke hijau. Ini adalah bodi hijau. Kita bisa lihat, ya tidak perlu digambar begini pun tidak apa-apa, yang penting dilihat saja. Nah, kekuatannya dibandingkan antara merah dan hijau. Yang pertama tadi dari kekuatan seller, kita akan coba hapus dulu. Ya, kita akan ulang lagi, mungkin ada yang belum paham tadi. Jadi sampai di candle yang warna hijau tadi, analisa sampai di ini, candle warna hijau yang ini, dilihat terbentuk terakhir candle body yang tebal warna hijau. Ini secara logika kalau kita baca pola candle, ini adalah candle penerusan naik. Yang pertama dari hammer di sana, yang kedua dari candle tebal yang membentuk lebih tinggi atau satu paket yang namanya outside bar, di mana ini mengindikasikan dia akan lanjut naik. Tetapi jangan lupa kekuatan seller sebelumnya ini sangat kuat sekali, sehingga kita perlu mempertimbangkan kekuatan dua-duanya. Maka kita ukur bodi atas ke bodi bawah, kekuatan sellnya. Ya, ini adalah kekuatan seller. Kemudian kita ukur kekuatan buyernya dari body ke body, bukan dari ekor, dari body ke body. Ini adalah kekuatan, ya ini kita warna menjadi warna hijau. Kemudian yang warna ini kita hapus. Kita coba ukur warna hijau ke hijau. Ya, ini ke sini. Inilah kekuatan hijau. Jadi kekuatan hijau sekian. Kalau kita bandingkan dengan merah, maka separuh bodinya, tidak sampai separuh dari kekuatan merah. Kalau masih di bawah 75%, ya diingat, kalau masih di bawah 75%, kurang dari 75% bodinya dari yang merah, maka belum bisa dikatakan buy lebih kuat, atau belum bisa dikatakan dia lanjut naik. Mengingat tren sebelumnya kuat turun ke bawah, sehingga kita betul bersabar untuk menunggu reversal atau sinyal reversal dari mana? Dari kekuatan yang sudah 75%. Misalkan begini, kalau dia sudah naik 75%, maka bisa dipastikan di candle berikutnya dia akan lanjut naik. Kalau hanya separuh, masih belum. Ya walaupun peluangnya ada, tetapi lebih baik dan lebih aman kita tidak masuk di sana. Menunggu sampai betul-betul sudah tercapai minimal 75% atau lebih tinggi. Lah kan pas tinggi itu kita kan tidak dapat peluang, tidak harus di candle yang tebal, di candle kecil pun ketika peluangnya ada kita bisa profit. Jangan berkecil hati dengan candle yang tebal, ya, karena kehati-hatian jauh lebih penting daripada kita berpikir profit dan profit. Kalau kita selalu berpikir profit dan profit, orientasinya profit, maka yang terjadi kita bisa sewaktu-waktu entry dalam keadaan yang belum akurat, sehingga yang terjadi pasti kena floating panjang. Floating sudah panjang, bingung mau diatasi seperti apa. Ya, sekali lagi teman-teman, kalau sudah terjadi floating, maka segera evaluasi marketnya mau kemana, betul enggak ini kira-kira saya posisinya. Kalau misalkan betul sudah mau berbalik, maka segera lakukan tindakan. Jangan hanya dipelototi, jangan hanya didoai, tapi dilakukan aksi, dilakukan tindakan. Sekali lagi, ketika masih di bawah 75%, masih berpeluang untuk balik lagi. Ketika sudah di atas 75% dari body sebelumnya ini, bukan sebelumnya candle ya, tapi dari keseluruhan total dari yang kita jumlahkan ini, maka di situ peluangnya bisa kembali naik atau berbalik dari sell jadi buy. Contoh lagi yang sebelah kirinya, coba perhatikan. Dia kuat naik, kemudian ada sell kuat. Apakah sell kuat begini berpotensi dia turun? Belum tentu juga. Pokoknya ketika kekuatan salah satu itu kuat dominan, maka jangan serta-merta kita terkecoh dengan pola candle. Ini kalau kita baca secara candlestick, yang ini adalah bearish engulfing kalau teori pola candlestick, yang mengindikasikan dia mau betul-betul mau turun. Turun memang betul, tapi tunggu sampai biarkan naik dulu sekuatnya. Setelah dia tidak kuat naik, kemudian ditolak jadi warna merah dan mulai tebal, di situ boleh masuk. Sekali lagi, tapi jangan jangan terus-terusan menunggu sampai panjang. Sekali lagi, targetnya berapa? Kalau sudah tercapai target, langsung exit di sana. Kemudian sampai di bawah,
Apakah kalau sudah turun begini, tren akan berbalik dari naik menjadi turun? Belum tentu. Kita lihat waktunya. Ternyata di waktu-waktu jelang candle dia ditolak. Dan penolakannya ini hampir sama atau lebih besar dari bodinya. Ini harus jadi pertimbangan juga. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ukur body ke body, sekali lagi yang tadi saya sampaikan, ini body warna hijau, kemudian yang kedua adalah body warna merah, kita satukan, ibaratnya kita bandingkan. Kira-kira sudah di atas 75% atau belum? Nah, kalau kita lihat ini ya belum di atas 75%. Apalagi ada ekor, maka kita tetap hati-hati di sana. Dia mencoba untuk reversal berbalik, mengubah tren awal menjadi turun, ternyata benturannya banyak. Di sini ada penolakan, kemudian ternyata bodinya juga belum lebih besar dari 75%. Karena itu masih berpotensi naik lagi. Ya, ini buktinya masih naik lagi. Ya, selain dari rejeksi yang panjang ini. Kalau seperti ini, lihat seperti ini kelihatan seperti ini, maka mindset kita tetap buy, tetapi karena ada sell yang panjang, maka kita tunggu sampai dia turun sekuat-kuat. Biarkan dia turun sekuat-kuatnya sampai di mana kita ikuti. Dan akhirnya tunggu sampai betul-betul ditolak, jadi berubah menjadi hijau tebal, baru di situ masuk. Ya mungkin kita masuknya setelah tebal di sini. Dan dilihat waktu yang berjalan. Kita bisa ambil posisi buy. Sebenarnya peluang itu kapan saja bisa, ya asalkan kita betul-betul memahami pergerakan candle atau price actionnya, pergerakan candle itu sendiri. Targetnya tidak usah muluk-muluk, karena kita lotnya besar ya, dan jangka pendek ya. Kalau kita trading jangka panjang, ya bolehlah target kita 500.000, 1000 pip. Tetapi kita tidak bisa menggunakan dalam jangka pendek, hari-hari tidak bisa, karena nanti bisa kena floating panjang, dan pertahanan tentu harus kuat. Kalau pertahanan tidak kuat, kena goyang ini panjang begini, bisa habis 1.500 misalkan. Kalau kita tidak memperhatikan money management, tidak memperhatikan risk management, maka bisa habis dalam satu candle. Oke, ini adalah cara membaca candlestick. Dari price action sebenarnya kita ketemu sudah, tidak usah terlalu ribet. Price action ini menunjukkan indikator yang luar biasa. Ya, dengan adanya price action ini, maka tentu kita bisa membaca peluang di sana. Contoh lagi, yang ini naik turun lagi apalagi. Ya, kalau sudah begini kita lihat di area ini adalah area ditolak semuanya. Berarti kalau ditolak semuanya tidak bisa breakout, potensinya tetap dia akan naik. Dia akan mencoba naik, ya, tetapi tetap perlu diperhatikan, jangan terus berpikir naik terus, karena tangganya masih di bawah. Tangganya masih menuju ke bawah, bukan ke atas. Kecuali sudah mulai ada tangga yang ke atas. Artinya hijau sudah mulai meningkat begini. Ya, meningkat begini. Artinya kalau begini tangganya sudah mulai naik dari sini menjadi hijau lagi, berarti tangganya menjadi naik. Ya, ini perhatikan juga begini. Ini cara membaca candle atau price actionnya. Kemudian jamnya dilihat. Kalau jamnya masih jauh, masih misalkan setengah jam, ini kan ada hijau. Kalau saya begini, ini mau naik, tetapi saya tunggu, biarkan dia turun sekuat-kuatnya dulu sampai nanti terbentuk hijau yang tebal. Kemudian waktunya kalau bisa sudah di atas 45 menit, maka kita bisa ambil peluang di sana. Misalkan di sini kita buy. Kita buy di sini, sekali lagi tetap perhitungkan risk management atau manajemen risikonya.